Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang di Malaysia, di Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat malam ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab, pelayanan kami, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 130 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara, menanti atau menunggu adalah suatu kegiatan yang paling tidak disukai orang. Apalagi yang dinanti tidak datang-datang dan tidak tahu kapan datangnya. Menanti yang tidak jelas kedatangannya akan memeras energi, pikiran, dan juga perasaan kita. Berbeda kondisinya bila kita tahu pasti kapan akan datang sesuatu yang ditunggu tersebut. Maka menanti menjadi suatu kegiatan yang tidak terlalu menjadi masalah. Ada harga yang harus dibayar ketika kita menantikan sesuatu, yaitu kesabaran dan ketekunan. Demikian juga dalam menantikan sesuatu yang daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang menyerah di tengah jalan ketika yang dinantikan tidak kunjung tiba, dan akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak sabar dalam menanti jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Tidak sedikit yang menanti sangat lama menurut mereka, tetapi Tuhan belum menjawabnya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk Dia menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, saudara. Kesabaran dan ketekunan dalam menanti-nantikan Tuhan pasti akan membuahkan hasil dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, seperti burung Raja Wali, saudara. Secara manusia, kita tidak kuat. Tetapi saat kita memandang Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap bersemangat dan tetap tekun menantikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Yesaya memperingatkan bangsa Yehuda agar jangan takut kepada ancaman bangsa Asyur dan jangan berlindung kepada bangsa Mesir, karena Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa Yehuda. Di dalam penantian akan jawaban daripada Tuhan, seringkali kita mengandalkan orang lain yang kita anggap mampu untuk menolong. Padahal Tuhan ingin kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Itulah sebabnya di masa penantian tersebut, Tuhan berharap kita mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Jika kita tidak, maka mari kita segera untuk bertobat, saudara. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudaraku, setelah kehidupan kita beres di hadapan Tuhan, maka saatnya tinggal tetap dalam hadirat Tuhan.
Pastikan hati kita tidak bergeser dari Tuhan dan tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang lebih banyak bicara dan menangis saat mengalami pergumulan sulit yang diatasi. Padahal Tuhan hanya mau kita untuk tetap tenang. Dalam terjemahan lain, Tuhan menginginkan kita beristirahat atau masuk dalam perhentian, keheningan, dan ketenangan agar kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam penantian jawaban Tuhan, kita tidak diminta untuk menanggung beban hidup kita sendiri, saudara, tetapi mempercayai kuasa Tuhan yang mampu mengubahkan segalanya. Untuk itu, saudara, dalam menanti jawaban yang daripada Tuhan, mari kita menantikannya dengan penuh ketekunan. Mari kita menantikannya dengan penuh kesabaran. Sebab jikalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan yang akan menggenapinya. Jangan pernah kita menyerah, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Dia yang berjanji memberkati kita. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih setia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang senantiasa penuh dengan kasih dan setia, senantiasa menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk memiliki ketekunan dan juga kesabaran di dalam kami menantikan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji-janji Tuhan pasti Tuhan genapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman-Mu saat malam hari ini, dan ajar kami untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami yang di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan dimanapun bekerja. Tuhan yang jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi negeri kami Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan daerah kami, kota kami, desa kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.